Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Sulistiawati dari MJ 101 Universitas Cyber Asia. Sekarang saya akan memberikan pelaporan transaksi pada pengantar akuntansi 1. Di sini ada transaksi PT Lemin yang terjadi selama bulan September tahun 2023. Pada tanggal 1 September memiliki modal awal sebesar Rp347.700. Terus PT Lemin juga membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Tanggal 5 September ada pembelian perlengkapan ATK secara kredit dari CV Prima Agung. Tanggal 6 September membeli komputer secara tunai. Terus tanggal 6 September juga ada penerimaan jasa terjemahan yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Pada tanggal 11 penerimaan jasa terjemahan sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Tanggal 11 September juga menerima pelunasan jasa terjemahan yang terjadi pada tanggal 6 September kemarin. Terus di tanggal 15 September ada penerimaan pendapatan jasa secara tunai. Tanggal 18 ada penerimaan pelunasan jasa yang terjadi pada tanggal 11 September. Di tanggal 19 terjadi pengambilan tunai untuk keperluan pribadi. Tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prima Agung untuk pembelian peralatan kantor. 23 September ada penerimaan jasa terjemahan sebesar 25 juta secara tunai. Tanggal 25 September pembayaran gaji karyawan secara tunai sebesar 4 juta. 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850. Tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525. Setelah transaksi ini kita akan membuat jurnal umum. Nah, di sini dari data yang tadi sudah saya buatkan jurnal umum. Untuk modal awal sebesar 340 juta, jurnal umumnya adalah kas debit, modal di kredit. Untuk membayar sewa ruangan sebesar 15 juta, jurnal umumnya adalah sewa dibayar di muka di debit, kasnya di kredit. Terus tanggal 5 September pembelian peralatan ATK secara kredit, maka jurnalnya adalah perlengkapan di debit, utang usaha di kredit. Tanggal 6 ada pembelian komputer secara tunai, maka peralatan di debit, kas di kredit. Tanggal 6 juga menerima jasa sebesar 25 juta yang akan dilunasi. Jadi kalau penerimaan jasa ini berarti perusahaan memiliki piutang usaha sebesar 25 juta dan kreditnya adalah pendapatan usaha. Tanggal 11 perusahaan menerima jasa sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Nah, di sini perusahaan juga memiliki piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit. Pada tanggal 11 juga menerima pelunasan terjemahan yang terjadi pada tanggal 6 September kemarin. Maka perusahaan mendapatkan kas sebesar 25 juta, dan kreditnya adalah piutang usaha. Pada tanggal 15 September penerimaan pendapatan jasa terjemahan secara tunai, maka jurnal umumnya adalah kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Tanggal 18 September penerimaan pelunasan jasa terjemahan pada tanggal 11 September, maka transaksinya adalah kas di debit, piutang usaha di kredit. Tanggal 19 September di sini ada pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi, maka jurnal umumnya adalah prive di debit, kas di kredit. Tanggal 20 September ada transaksi pelunasan hutang kepada CV Prima untuk pembelian peralatan kantor. Berarti transaksinya adalah utang usaha di debit dan kas di kredit sebesar 10.500.000. Pada tanggal 23 September menerima pendapatan jasa secara tunai, maka jurnalnya adalah kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Tanggal 25 September ada perusahaan membayar gaji karyawan secara tunai sebesar 4 juta, maka transaksi jurnal umumnya adalah beban gaji di debit, kas di kredit. Tanggal 29 juga
Di sini perusahaan membayar biaya listrik, maka jurnal umumnya adalah beban listrik dan air di debit, kas di kredit. Pada tanggal 30 September membayar biaya telepon. Nah, di sini jurnal umumnya adalah beban telepon di debit, kas di kredit. Setelah kita membuat jurnal umum, maka transaksi ini kita pindahkan ke buku besar, dan di sini sudah terlihat di sini ada buku besarnya, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dimakan. Maka dari transaksi jurnal umum tadi kita pindahkan masing-masing item sesuai tempatnya, posisinya dia ada di kredit atau di debit. Dan setelah kita masukkan, maka kita akan membuat nomor yang untuk memudahkan kita pembuatan penjurnalan selanjutnya. Seperti ini kas, ada di nomor 111. Terus kita buat lagi piutang usaha, kita beri nomor 112. Perlengkapan kita beri 113. Dan ini gunanya untuk memudahkan kita. Setelah kita dari jurnal umum kita pindahkan ke buku besar, lanjut kita membuat neraca saldo. Dari neraca saldo kita pindahkan dari nomor yang tadi sudah seperti 111 kas, 112 piutang usaha. Dari data tadi kita sudah kelompokkan, kita masukkan ke neraca saldo. Maka setelah masuk kita hitung total yang ada di neraca saldo sebesar 447.700.000, dan ini antara debit dan kredit sama, berarti ini balance pelaporan kita. Dari neraca saldo kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang kita masukkan adalah tadi karena perusahaan mempunyai beban biaya perlengkapan, ada penyusutan, ada peralatan, dan beban telepon. Maka kita kita pindahkan lagi ke jurnal penyesuaiannya. Maka terlihat totalnya 36.150.000 rupiah. Setelah jurnal penyesuaian, lanjut kita membuat kertas kerja. Dan kertas kerja ini ada neraca saldo yang sudah kita buat tadi awal, terus ada jurnal penyesuaian, NS disesuaikan, NS ini adalah neraca saldo yang disesuaikan. Terus di sini ada laba rugi, ada neraca. Dan di sini dari yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke kertas kerja ini, sudah masuk seperti ini, nanti di bawah akan terlihat berapa sih laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Maka di sini untuk lebih jelasnya kita pindahkan ke lembar kerja selanjutnya. Di sini ada pelaporan laba rugi, dan dari sini perusahaan akan terlihat. Berarti dari pendapatan usaha yang tadi sudah kita buat ada nominal sebesar 100 juta, dan ini yang biaya yang dibebankan oleh perusahaan. Ada beban gaji, beban listrik dan air, beban telepon, beban perlengkapan, dan beban penyusunan. Dan ini setelah kita jumlahkan maka akan terlihat. Berarti perusahaan mendapatkan laba sebesar 65.475.000 selama bulan September. Jadi sudah terlihat ya pelaporan laba ruginya. Setelah itu lanjut kita melihat laporan perubahan modal, dan di sini sudah terlihat dari kita modal awal perusahaan memiliki dana sebesar 347.700.000 rupiah, setelah dikurangi laba, dikurangi price, ditambah tadi kita mendapatkan laba, perusahaan mendapatkan laba, ada price juga, maka di sini kelihatan perusahaan mengalami kenaikan modal. Maka di sini perubahan modal akhirnya 405.675.000 rupiah. Jadi ada kenaikan dari modal awal sebesar 347, dan perusahaan memiliki modal akhir sebesar 405. Selanjutnya dari perubahan modal maka kita membuat neraca akhir. Di neraca akhir kita sudah melihat berapa sih kas yang awalnya tadi sudah kita hitung, terus di sini karena tadi antara
debit dan kredit piutang itu sama, berarti di sini tidak ada keuntungan atau kekurangannya, maka kita kasih strip. Terus di sini ada aktiva masuknya perlengkapan sebesar 10 juta, terus sewa dibayar di muka 15 juta, peralatan 35.500.000, akumulasi penyusutan peralatan, ada akumulasi perlengkapan. Dan untuk akumulasi ini akan mengurangi nominal yang sudah ada di aktiva. Jadi setelah ini ditotal dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan ditambah, maka karena di sini ada akumulasi, ini akan mengurangi beban aktiva. Jadi totalnya adalah sebesar Rp415.175.000. Dan terus di pasifanya kita akan terlihat di sini ada utang utang usaha. Utang usaha itu tadi sebesar 9.500.000, terus modal. Modal yang kita masukkan adalah modal akhir. Yang tadi yang sudah di neraca sebelumnya ada 405. Maka setelah kita jumlahkan antara aktiva dan pasifa ini sama alias balance. Maka tugas perusahaan untuk membuat semua laporan ini sudah selesai. Dan untuk itu kita sudah lihat ya kalau memang perusahaan sudah selesai membuat ini, maka akhir dari ini semua saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.